Wisata kebun kurma masih menjadi daya tarik bagi jemaah haji dan umroh. Kita bisa bersantai hingga belanja kurma yang dipanen langsung dari kebun. Udara panas yang menyengat kulit terasa berubah menjadi sejuk dan teduh, ternaungi rindangnya kebun kurma. Ada sensasi berbeda yang bisa dinikmati pelancong saat berkunjung ke kebun kurma di Madinah ini. Ketika kaki melangkah menyisiri kebun kurma, kita dimanjakan dengan hamparan pohon-pohon kurma yang tinggi menjulang dan kekar dengan dahan yang melambai-lambai yang kian menambah kesejukan di areal kebun yang cukup luas ini. Di areal perkebunan disajikan pula indahnya panorama air terjun Mungil yang cantik. Air bening yang mengalir 24 jam non-stop itu membasahi lahan-lahan kurma sehingga tetap basah dan segar. Sumber air buatan itu dihasilkan dari pengeboran air sedalam 300 meter. Bagi pengunjung yang hendak menyantap kurma kegemaran mereka di tengah-tengah perkebunan, pihak pengelola juga menyediakan kurma-kurma beragam jenis dalam kantong besar dan gratis. Untuk pengunjung yang ingin berbelanja oleh-oleh, bertandanglah ke pasar kurma mini yang ada dalam perkebunan. Aneka kurma, coklat, dan manisan dijajakan dengan harga bervariasi. Ada kurma ajwa atau kurma nabi, kurma berni, dan kurma halawi. Madinah, Arab Saudi dikenal sebagai penghasil kurma terbesar. Tak heran banyak kerupuk kurma di kota ini. Mereka yang umroh atau berhaji pasti mampir ke kebun kurma untuk belanja oleh-oleh. Kebun kurma merupakan ladang kurma dengan taman yang indah dan menghasilkan kurma organik bermutu. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Sayangnya pada saat berkunjung, kurma belum siap panen. Sebab biasanya pohon kurma mulai bisa dipanen buahnya ketika berusia 7-10 tahun. Di setiap musim panennya, pohon kurma dewasa bisa menghasilkan 80-120 kg buah kurma. Karena pohon kurma di Indonesia merupakan hal yang tidak biasa, tak heran jika pengunjung dari Indonesia memanfaatkan pohon kurma itu untuk berfoto, apalagi di daerah kebun kurma disediakan tempat bersantai di bawah pohon kurma yang cocok untuk berfoto dan bersantai. Beberapa orang pengunjung yang dari Indonesia mengaku senang bisa melihat langsung perkebunan kurma yang selama ini hanya bisa menikmati buahnya saja. Aneka jenis kurma dijual antara lain kurma sukari, safawi, mabrum, sakai, dan kurma ajwa. Juga kurma basah atau kurma muda berwarna hijau dan kuning. Biasanya baru dipanen setelah warnanya lebih gelap, bertanda kurma telah masak. Dan kita juga bisa mencicipi buah kurma secara gratis. Penjaga toko mengatakan halal berarti bisa memakan kurma-kurma tersebut secara gratis. Bagi jemaah umroh Indonesia, belanja oleh-oleh seperti sebuah keharusan. Mumpung berada di Arab Saudi, tempat-tempat perbelanjaan pun dijelajahi. Salah satu rujukan mereka adalah kebun kurma di Madinah. Beberapa kawasan kebun kurma berada di kawasan Masjid Quba, sekitar 20 menit perjalanan mobil dari Masjid Nabawi. Kebun kurma yang luas sekitar 3 hektar lahan perkebunan dikelilingi pagar tembok setinggi 2 meter. Di dalamnya terdapat ribuan pohon kurma, jarak antar pohon sekitar 8 meter. Dan pengunjung yang hanya bisa masuk sampai dengan pagar. Di depan pagar di sana tersedia beberapa gazebo untuk tempat duduk-duduk. Di sekitar gazebo ada 5 stand penjual kurma. Bentuk stand tersebut sederhana, mirip dengan lapak pedagang kaki lima di Indonesia. Bedanya atap lapak terbuat dari daun pohon kurma yang dikeringkan.
Ada juga bangunan berukuran sekitar 30 x 30 meter yang di dalamnya terdapat meja-meja dagangan kurma mirip dengan bangunan Pujasera. Nah, di dalam Pujasera itulah pengunjung berjubel memborong kurma. Wisata kebun kurma masih menjadi daya tarik bagi para jemaah haji dan umroh Indonesia. Di sana kita bisa bersantai sambil menikmati suasana kebun kurma. Usai bersantai, kita bisa membeli beberapa jenis kurma yang dipanen dari perkebunan tersebut. Ketika kaki kita melangkah menyusuri kebun kurma, mata kita akan dimanjakan dengan hamparan pohon-pohon kurma yang tinggi menjulang dan kekar dengan dahan melambai-lambai. Kian menambah kesejukan di area kebun yang cukup luas itu. Berkunjung ke kebun kurma dilakukan setelah para jemaah dibawa ke Masjid Quba. Setelah melakukan sholat sunnah di masjid tersebut, kita dibawa ke kebun kurma yang lokasinya tidak terlalu jauh. Di kebun kurma itulah kita asal Indonesia bisa menikmati sejuknya udara kota Madinah. Siapa yang tidak kenal buah kurma? Buah yang menjadi khas negara Arab ini memiliki cita rasa yang sangat lezat dan manis. Selain rasanya yang nikmat, buah kurma pun ternyata merupakan salah satu buah kesukaan Rasulullah SAW semasa beliau masih hidup. Memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh, membuat buah kurma selalu dikonsumsi oleh sebagian orang dan menjadi buah tangan yang paling dicari oleh para jemaah haji dan umroh maupun turis yang sedang berwisata. Salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi para jemaah haji dan umroh di sela-sela menunaikan ibadah adalah kebun kurma yang berada di Madinah. Tahukah Anda bahwa Madinah dikenal sebagai penghasil buah kurma terbesar di dunia? Sehingga sudah dipastikan jika kita berkunjung ke sini akan ada banyak pohon kurma yang tumbuh di kota ini. Seperti kasih sayang orang tua, pohon kurma terus memberikan buah kepada pemiliknya hingga tua. Tidak pernah putus meski umurnya telah mencapai puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Masuk ke kebun kurma seperti berada di tengah perkebunan sawit. Struktur pohonnya mirip, memiliki pelepah-pelepah yang harus dipotong ketika pohon semakin tinggi. Jarak tanamnya pun kurang lebih sama. Agar tetap subur, pohon kurma membutuhkan pengairan yang banyak. Beberapa kebun pohon kurma memiliki sumur bor dengan kedalaman 300 meter yang mampu menyedot air dalam jumlah banyak. Air kemudian dialirkan ke dalam kolam tampungan yang terhubung dengan parit-parit. 2 kali sehari setelah subuh dan maghrib, air dialirkan ke parit sehingga menggenangi sekitaran pohon. Di waktu tertentu juga dipupuk dengan menggunakan kotoran domba. Pohon kurma membutuhkan waktu 6 bulan dari mulai mengawinkan bunga jantan dan betina hingga panen. Perkawinan bunga biasanya dilakukan manual oleh para pekerja. Sejak kecil buah dibungkus agar tidak rontok dan dibiarkan begitu saja sehingga matang. Kebun kurma menjadi salah satu tujuan para jemaah haji Indonesia yang ingin membeli oleh-oleh. Selain melihat lebih dekat pohon kurma, di tempat ini kita juga bisa membeli kurma. Semua jenis ada, harganya antara Rp35 hingga Rp100 tergantung jenis kurma yang dibeli. Yang paling banyak diburu adalah kurma ajwa atau kurma nabi. Tampak pohon-pohon kurma dari jenis terkenal seperti ajwa, seki, dan sukari. Memang bagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana membedakan jenis pohon kurma seolah semuanya sama. Tetapi letak yang bisa membedakan mana pohon kurma ajwa, seki, atau sukari dilihat dari bentuk daunnya. Bila dilihat dari detail ternyata benar daun kurma berbeda-beda, ada yang daunnya rapat dan ada juga yang daunnya tidak terlalu rapat. Kurma biasanya berbuah 1 kali dalam 1 tahun. Butuh waktu 6 bulan dari mulai pohon kurma berbunga sampai bisa dipanen.
Meskipun hanya panen 1 kali dalam setahun, keberadaan kurma bisa disimpan lama asal tidak terkena sinar matahari. Sebab bila kurma tersengat sinar matahari terlalu lama akan mengeras. Menilik ke dalam toko yang berada di perkebunan tersebut, berbagai jenis kurma sudah dijajakan. Kurma ajwa, ambar, dekret, nur, muzafati, sekari disusun rapi di setiap tumpukannya. Pengunjung bisa mencicipi berbagai jenis kurma di tempat tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya. Kurma ajwa masih menjadi primadona. Hal tersebut karena kurma yang biasa disebut sebagai kurma Nabi terdapat dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Itulah hadis yang membuat kurma ajwa menjadi begitu terkenal di belahan dunia manapun. Tidak hanya kurma saja, makanan khas Madinah serta oleh-oleh Madinah lainnya seperti minyak zaitun pun tersedia di tempat tersebut. Dan berbagai coklat pun serta pakaian-pakaian yang dijual di kebun kurma pun juga disediakan. Tidak perlu khawatir bila tidak membawa uang real, karena di toko tersebut menerima pembayaran dengan menggunakan rupiah, dolar, dan ringgit Malaysia.